Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala akhar, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Syarifuddin selaku BKM Masjid Al-Ikhlas, Masjid Besar Al-Ikhlas, dan yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Nur Asikin, juga yang saya hormati Bapak Selamat Jafarudin, Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir, Bapak Samsuri. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Bahir Ramsah, laku penyuluh agama Islam, dan Kepala KUA Wai Pakubuan. Dan juga tidak lupa saya juga sangat hormati Bapak Asmi Amin selaku mantan Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Wai Pakubuan. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan Allah umurnya dan diberi kesehatan lahir dan batin. Kemudian bapak-bapak, para pinisepuh, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di Masjid Besar Al-Ikhlas Tanjung Ratu Ilir ini dalam rangka kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3 sasaran dari peringatan ini. Pertama, untuk menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita kepada beliau, insya Allah mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan beliau pernah rindukan kita. Kata Nabi kepada sahabat ketika itu, saya rindu dengan ikhwanku. Terus kata sahabat, ya kami juga ikhwan ya Rasul. Bukan, kalian bukan ikhwanku tapi sahabatku. Terus yang ikhwan itu siapa ya Rasul? Umatku yang mereka belum pernah ketemu aku, tapi mereka sangat mencintai aku. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antaranya.
umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau dan kita diakui oleh beliau sebagai ikhwannya. Kemudian yang kedua, sasaran dari peringatan ini untuk menambah keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Jadi sehingga kita tidak ragu-ragu. Nah, kalau kita sudah mencintai beliau, kita yakin kebenaran apa yang beliau sampaikan, insya Allah kita diberi Allah kemampuan untuk dapat mengikuti apa yang beliau lakukan, dan insya Allah kita patuhi apa yang beliau fatwakan. Nah, oleh karena itu yang ketiga, sasarannya adalah momentum evaluasi. Kita mengevaluasi diri kita, apa saja yang sudah kita lakukan selama ini terhadap ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Sebab kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Kita cinta sama anak istri kita, tapi lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Caranya, setiap kita melabuhkan rasa cinta kita, mesti dilandasi dengan karena Allah. Cinta kita kepada istri kita karena Allah. Istri cinta kepada suaminya karena Allah. Kita cinta kepada anak-anak kita karena Allah. Sehingga cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari segala cinta. Kenapa begitu? Kalau cinta kepada manusia ada batasnya, Pak. Ada waktunya dia pergi. Ya. Cinta kepada istri atau kepada suami, kepada anak, ada saatnya berpisah. Ya, ada waktunya dia meninggal, entah kita duluan, entah istri duluan, gitu ya. Pasti ada waktunya berpisah. Jangankan kepada anak istri kehilangan, kalau cinta itu sudah melekat di hati, sendal hilang aja sedih, Pak. Ya, jangankan kepada anak dan istri kita, ya, ketika mereka sudah tiada, sendal hilang, ya, mungkin 3 hari, 2-3 hari cerita sendal itulah. Nggak mau lagi sholat di Masjid Akhilaf. Kenapa? Sendal saya beli 500.000, bawa masjid, sholat Jumat hilang. Nah, cerita lagi sana, cerita lagi situ. Kenapa? Karena melekat rasa cinta itu tadi. Maka semakin melekat cinta kita kepada sesuatu, akan semakin sedih ketika dia tiada. Nah, semakin cinta kita kepada sesuatu, akan merasa sedih. Akan semakin sedih kita merasa kehilangan. Untuk itu kita labuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, karena Allah tidak pernah mati. Allah ada buat selamanya. Tuntunan Rasul SAW kita ikuti. Insya Allah kita selamat. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengevaluasi. Ya, kita lihat ayat surat Al-Ahzab ayat 3, surat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau, syahidah, sebagai bukti, sebagai syahid, sebagai bukti kebenaran apa yang beliau sampaikan, beliau tunjukkan terlebih dahulu. Wa basyir,
memberikan kabar gembira. Wa nadhira, memberikan peringatan-peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'izni, mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah dengan catatan tentu dengan izin Allah. Wa sirajan munira, dan menjadi pelita yang menerangi. Jadi 5 butir ya dari ayat ini bisa kita coba ya kita pahami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dikatakan Allah menjadi uswatun hasanah. Ya, contoh tauladan yang baik buat kita semua. Bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah, bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir, dan bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Itu Rasul jadi contohnya. Baik, mari kita lihat satu persatu. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini khitabnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Inna arsalnaka syahidah. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai bukti. Nah, kalau kita jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita juga harus menjadi bukti, Pak? Bukti kita ini pengikut Rasul, maka kita tunjukkan. Jangan hanya sekedar kita mengucapkan saya pengikut Muhammad, tapi tak ada bukti. Apa buktinya? Syariat Muhammad kita jalankan. Nah, jadi kalau syariatnya kita tidak jalankan, tidak ada bukti. Sholatnya enggak, misalnya itu ya. Suruh puasa, puasa enggak. Dilarang judi, malah judi. Dilarang maling, malah maling dia kerjakan. Nah, itu tidak membuktikan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kita ini menjadi bukti akan kebenaran apa yang kita imani. Apa yang kita yakini, kita buktikan terlebih dahulu. Kita buktikan bahwa kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Apanya Nabi yang harus kita ikut? Kan sering kita sampaikan oleh para mubaligh juga, gitu ya, bahwa kita ini mengikut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayat tadi dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Paling tidak ada 9 poin, Pak, yang perlu kita ikuti. Ya, mungkin sering kita lantunkan dalam doa kita. Allahumma rzuqna mutabatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Jadi ada 9 poin yang perlu kita ikuti. Banyak sebenarnya, itu diantaranya yang 9 poin. Kita ikuti bagaimana awal Muhammad, bagaimana akhir Muhammad, bagaimana zahir Muhammad, bagaimana batin Muhammad. Ini urusan tasawuf, urusan ilmu hakikat. Lalu qaulan, perkataannya, fi'lan, perbuatannya, ta'atan, ketaatannya, ibadatan, ibadahnya, amalan soleha, amal solehnya. Itu urusan syariat. Jadi artinya kita mengikuti Nabi itu dari 2 hal. Dari sudut syariat, lahiriah, dan dari sudut hakikat, batiniah. Jadi dua-duanya harus kita ikuti. Ya, jadi bukan hanya syariat lahiriahnya saja, tapi juga hakikat, batiniah. Ya, awal Muhammad, apa itu awal Muhammad? Awal Muhammad dalam bahasa tasawuf namanya Rabbani. Akhir Muhammad disebut dalam istilah tasawuf namanya Nurani. Zahir Muhammad namanya Jasmani. Batin Muhammad namanya Ruhani.
Nah, bagaimana beliau menempatkan ini? Jasmani, kemudian rohani, nurani, dan rabbani. Kalau bahasa kita yang gampang kita pahami, Pak, ya deh. Rabbani itu rahasia diri kita. Nurani itu hati pada kita. Jasmani tubuh pada kita. Ruhani ruh pada kita, nyawa pada kita. Jadi 4 ini. Jasmani, kemudian hati, kemudian ruh, nyawa, dan rahasia. Ini urusan tasawuf. Nah, bagaimana beliau menempatkan itu? Itu kita contoh. Begitu juga bagaimana beliau menempatkan qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. Ini urusan syariat. Juga kita contoh. Nah, mencontohnya ini tentu kita perlu pelajari lebih dahulu. Salah satu di antaranya yang perlu kita contoh, perlu kita ikuti, qaulan, apa yang beliau sampaikan. Fi'lan, apa yang beliau perbuat. Ya, apa yang beliau sampaikan antara lain ya. Jaddidu imanakum. Ini Rasul berkata kepada sahabatnya, perbaharu iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab beliau? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau memperbaharui iman kita, salah satu caranya kata Rasul SAW, banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang benci dengan zikir, bid'ah itu zikir, tanda tidak mengikuti Rasul. Ya. Itu salah satu di antaranya, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang baru sebatas menyebut kalimatnya. Ya, belum paham apa yang dimaksud oleh kalimat itu. Ya kan sering kalau riungan kan. Afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir ketahuilah. Fa'lam itu artinya ketahuilah. Ketahuilah itu artinya berilmu. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu untuk mendapatkan afdolnya. Ya. Maka kita perbanyak zikir kita dengan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu cara memperbarui iman. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita buktikan. Kalau memang betul kita ini pengikut Muhammad SAW, nah kita buktikan bahwa kita adalah mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini kalau kata ada orang yang membedahkan zikir, membedahkan tasawuf, saya kira tidak mengerti itu. Nggak usah diikuti, nggak usah didengarin lah. Karena jelas-jelas itu Rasul yang perintah, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Amalkan. Ada orang yang benci zikir, kan ada yang cerita sama saya, Buya katanya ada orang siano nggak senang dengan zikir, dia membedah-bedahkan zikir. Saya bilang ya udah biarin aja lah, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau udah mau mati, baru tahu dia pentingnya zikir. Ya, ada dulu kisahnya Pak. Ya, ada orang benci betul sama zikir itu. Kemana-mana dia ya membenci zikir, bid'ah zikir, segala macam lah. Pokoknya orang yang berzikir dimusuhin. Ya, dalalahnya Pak, mohon ampun sama Allah. Saya tahu saya ceritakan di mana dan siapa, tidak penting. Yang penting kita ambil pelajarannya sajalah. Dalalahnya waktu dia akan meninggal dunia, masuk kamar WC, kamar mandi, BAB dia di situ. Nggak lama setelah itu diubek-ubeknya kotorannya sendiri.
Nah, sudah lagi mau obak-obak itu ninggal sampai lidahnya terjulur. Apa itu yang dimaukan? Tentu kita nggak mau seperti itu. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau benci kepada zikir, tanda benci sama Allah. Ya, alamatu hubbillah, hubbi zikrillah. Wa alamatu ghadbillah, ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah, senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah, benci sama zikir. Jadi kalau udah benci sama zikir, itu udah benci sama Allah. Zikir itu bukan punya kita, Pak. Zikir itu punya Allah. Kita cuma pengamal aja. Nah, oleh karena itu kita ikuti, kita buktikan bahwa kita ini adalah pengikut junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, syahidah mubasyirah, memberi kabar gembira. Masya Allah, Pak. Kehadiran Nabi kita Muhammad SAW ke atas dunia ini memberikan kabar gembira yang sangat besar, bukan hanya untuk anak manusia, tetapi seluruh makhluk, termasuk semut, ya, mendapat kabar gembira, mendapat rahmat dari kehadiran Nabi. Ya, tidak boleh buang air kecil di lubang-lubang semut. Kalau ada lubang-lubang semut, jangan buang kecil di situ. Dilarang sama Rasul. Kenapa? Jangan-jangan semut lagi seminar di dalamnya. Kita kencingin dari atas, banjir, ngamuk dia. Ya. Nah, jadi dilarang. Bukan hanya manusia, tapi semut juga dapat berkah di kehadiran Nabi. Itu syafaat kubro. Ya. Jadi kehadiran Nabi menyampaikan agama Islam ini dapat dikatakan sebagai syafaat kubro. Pertolongan secara menyeluruh. Bukan hanya untuk orang Arab, seluruh anak manusia. Coba dulu Pak, kalau Nabi nggak datang ke bumi, mungkin kita nggak kenal Tuhan. Nggak akan ada kita peringatan seperti ini. Mungkin nggak ada yang sholat. Ya, tapi dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruhnya. Nah, sekarang kita buktikan apakah kehadiran kita di satu tempat menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Ini kan? Kalau Nabi hadir di dunia ini menjadi rahmatan lil alamin, maka kita pun hadir dimanapun kita berada mesti menjadi rahmat bagi semua lingkungan kita. Pakailah ilmu tawon, Pak. Bagaimana tawon? Tawon itu kalau dia hinggap ke suatu tempat, pantang berpindah sebelum dia mengeluarkan madu. Itu tawon. Nggak mau dia pindah kalau belum mengeluarkan madu. Ya. Kalau madu itu diambil oleh anak manusia, menjadi bermanfaat untuk manusia. Tapi kalau nggak ada yang ngambil, nanti jadi anaknya berkembang biak lagi. Satu. Maka kita juga begitu. Dimanapun kita berada, jangan sampai kita tidak meninggalkan kebaikan. Jangan sampai kehadiran kita justru merusak kita. Mencaci maki, menyakiti orang, itu kan bukan mencontoh junjungan kita. Ya, Nabi itu memberi kabar gembira. Nah, kita juga harus begitu sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi kabar gembira bagi orang yang ada di lingkungan kita. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Ya, karena kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, silakan kita tampilkan apa yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Mungkin orang lain akan dapat memberi manfaat dari kita melalui ilmu kita. Mungkin orang lain akan dapat manfaat dari kita melalui pikiran kita, melalui harta kita, melalui tenaga kita. Terserah. Yang penting kehadiran kita di dunia ini ada manfaatnya buat orang lain. Ini Rasul SAW menjadi membuat orang bergembira, rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, ilmu tawon. Jangan pernah berada pada satu tempat ya kalau tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Satu.
Yang kedua, sampai sekarang saya belum pernah dengar cerita, Pak. Tawon itu hinggap, ranting patah. Ada enggak tawon hinggap di satu tempat, rantingnya patah? Belum pernah ada. Jadi artinya tidak pernah ada ranting yang patah kalau dihinggapi oleh tawon. Nah, bagaimana kita jangan pernah ada orang tersakiti oleh kita, ya, dimanapun kita tinggal. Nggak ada orang yang sakit hati kena omongan kita. Nggak ada orang yang rugi kena perbuatan kita. Ya, sehingga betul-betul kita menjadi rahmat bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu madu dan tidak ada ranting yang patah dihinggapi tawon. Itu yang kedua. Yang ketiga, nazira, memberi peringatan. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyira wa nazira. Memberi peringatan-peringatan. Ya. Mana yang benar kita sampaikan, mana yang salah kita juga tegur, kita luruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga sebagai umat Muhammad SAW juga perlu untuk mengingatkan, ya, mengingatkan tugas kita. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi untuk menyampaikan ajaran agama ini, ya kalau konsep Rasulullah SAW tidak mesti harus tahu semua dulu. Walaupun satu ayat yang kita tahu itu sampaikan, ajak orang berbuat baik, gitu ya. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biizni. Ajak orang berbuat baik, tapi catatan izin Allah. Artinya apa? Ketika kita berhasil mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasul, tidak perlu kita bergembira, Pak. Kenapa? Itu bukan keberhasilan kita. Karena Allah yang kasih petunjuk sama yang bersangkutan. Kita ngajak orang, ayo Pak kita sholat, ayo Pak kita zikir. Nah, ada kan kawan-kawan kita datangin dari rumah ke rumah, ngajak orang untuk sholat, ya baguslah. Ya, tapi kalau ada orang ikut, jangan merasa berhasil. Itu bukan keberhasilan Anda, tapi itu adalah petunjuk Allah yang disampaikan lewat yang bersangkutan. Kalau tidak berhasil, jangan frustasi, bukan kegagalan Anda. Tetapi Allah belum memberi petunjuk kepada yang bersangkutan. Jadi berhasil kita tidak sombong, gagal pun tidak frustasi. Kenapa? Karena kita mengajak orang untuk berbuat baik. Pada akhirnya Allah lah yang menentukan siapa yang akan diberi, siapa yang tidak. Nah, ini mengajak orang berbuat baik. Apa perbuatan baik itu? Banyak, Pak. Ya, baik perbuatan baiknya itu melalui amal ibadah, atau perbuatan baiknya itu melalui sedekah dan lain sebagainya lah. Pokoknya perbuatan baik untuk diri kita maupun baik untuk orang lain. Tapi jangan lupa tadi biiznillah, dengan izin Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya oleh karena itulah maka kita perlu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi. Yang berikutnya yang terakhir adalah menjadi pelita yang menerangi. Sirajan munira, pelita yang menerangi. Masya Allah Pak, zaman jahiliyah dulu, ya sebelum Nabi datang, kan kondisi umat pada masa itu dalam keadaan gelap. Ya, yang tidak kenal Allah, mereka menyembah berhala, menyembah api. Ya, siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau lemah, walaupun benar, dia kalah. Itu zaman jahiliyah, zaman gelap. Yang perempuan dibunuh, hidup-hidup, dikubur, hidup-hidup. Ya, itu zaman gelap. Alhamdulillah datang Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan itu, maka gelap itu hilang menjadi terang. Akhirnya kita sebut, alhamdulillah kita sudah berada di zaman yang terang. Artinya zaman terang itu apa? Kita berada di zaman yang sudah
tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah. Tapi, nah ini tapi, ya, jangan sampai kita berada di zaman yang terang, tapi kita gelap, Pak. Apalah artinya hidup di siang hari, tapi rumah kita gelap gulita. Lebih baik kita hidup di malam hari, tapi rumah kita terang benderang. Maksudnya apa? Hidup di zaman terang. Agama Islam sudah disampaikan. Rasul sudah menyampaikan ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunat. Sudah disampaikan sama Rasul. Tapi kitanya nggak ngerti, nggak paham. Itu gelap itu. Zamannya zaman terang, cuma kitanya yang gelap. Nggak tahu mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hakul Adam. Mana yang wajib, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, tak tahu. Itu gelap. Mendingan kita hidup di alam gelap, tetapi rumah kita terang. Contoh Mas Setoh. Ya. Ibu-ibu kenal dengan Mas Setoh? Nggak tahu ya. Mas Setoh ini tukang sisir anak Fir'aun. Ya, pernah nggak dengar cerita itu? Tukang sisir anak Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan, Pak. Kalau nggak mengaku dia sebagai Tuhan, dibunuhnya. Itu zaman gelap. Ya, itu zaman Fir'aun. Kalau ada ibu-ibu melahirkan yang laki-laki, itu dibunuh. Kalau perempuan nggak apa-apa. Ada. Ini zaman Fir'aun. Nah, si Mas Setoh ini tukang sisir anaknya. Setiap dia mengawali sisir itu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Lama-lama nanyalah si anak ini, Mbak, itu yang Mbak baca itu apa? Nama Tuhan kita. Kan Tuhan kita kan ayah saya. Oh bukan. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semuanya itu Allah namanya. Maka saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bukan ayah saya Tuhan Mbak. Bukan. Berani Mbak tanggung jawab. Nanti saya lapor loh sama ayah saya. Ya silakan. Laporlah si anak ini. Ayah, itu Mbak Mas Setoh itu bukan bertuhan sama ayah loh. Apa iya? Iya. Panggil Mas Setoh. Benar, ada Tuhan yang lain selain aku. Ya. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semuanya adalah Allah. Masya Allah. Nah, akhirnya dibujuk-bujuklah Siti Mas Setoh ini supaya dia mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nggak mau. Karena sudah bersikeras, nggak mau. Fir'aun perintahkan kepada anak buahnya. Kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar banyak dikumpulkan. Akhirnya siapkan kuali besar. Kuali disiapkan, kayu bakar mulai dibakar, menyala api. Dimasukkan minyak goreng dalam kuali besar. Mendidihlah minyak goreng tadi. Mas Setoh memangku anaknya umur 3 bulan. Ya. Kemudian ada suaminya. Disuruhlah mereka untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nggak mau Mas Setoh. Bagaimana Mas Setoh? Apa kamu mau mengakui saya sebagai Tuhan? Tidak. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua adalah Allah. Dilemparkannya suaminya. Oleh algojonya, suami Mas Setoh itu dilemparkan dalam kuali. Masya Allah, menggelinding-gelinding, begitu mati dalam kuali. Nah, giliran kamu Mas Setoh, saya tawarkan satu kali lagi. Apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhanmu? Tidak. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua adalah Allah. Ceburkan dirimu ke dalam kuali itu. Bingung Mas Setoh. Ini anak umur 3 bulan. Belum bisa apa-apa. Kok mau menanggung risiko mau digoreng. Ngomong Pak anak itu. Mas, gak usah takut. Allah bersama kita. La ilaha illallah. Begitu anak itu ngomong. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Mas, jangan takut. Allah bersama kita. Cebur langsung Mas Setoh. Loncat ke kuali itu Pak.
Itu orang yang hidup di alam gelap tapi dirinya terang. Jelas mana Allah, mana bukan. Nggak sama kita zaman sekarang. Udah sekian lama kita beragama Islam. Tuhan Allah kita nggak kenal, Pak. Ya. Katanya kita beriman kepada Allah. Tapi Allah yang kita imani kita belum kenal. Makanya banyak syariat yang dilanggar, Pak. Sudah beriman kepada Allah, tapi suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, larang judi, malah judi online bersebaran sekarang, Pak. Masya Allah, sampai anak-anak judi online. Ada rumah tangga yang rusak gara-gara judi online. Iya, rumah tangga ceraian, Pak. Duitnya habis kalau istrinya kejual. Gara-gara judi online. Allah larang. Tapi kita ikuti juga. Kenapa? Nggak kenal Allah. Maka saya bilang kadang-kadang orang tuh lebih takut sama Pak RT ketimbang sama Allah. Umpamanya begini, ada satu tempat RT itu tegas, Pak. Disegani oleh masyarakatnya. Kalau dia sudah perintahkan, nggak ada yang berani nolak. Kenapa? Dia tegas, pimpinan yang tegas. Pada satu ketika datang pengumuman di masjid, bapak-bapak, pagi ini kita akan gotong royong. Diharap supaya datang ke masjid untuk kita laksanakan gotong royong. Datang semua, Pak. Kenapa? Siapa yang mengumumkan? Pak RT. Takut. Tuh, kalau nggak mau datang dipecat dari kampungnya nanti. Datang semua. Ya, sekali Pak RT ngomong, langsung berdatang. Kenapa? Kenal betul sama Pak RT itu. Pak RT itu tegas orangnya, jujur orangnya, disegani. Dia nggak niko-niko, ya enggak, kata. Ditakuti. Begitu dia ngomong sekali, langsung datanglah masyarakat untuk bergotong royong. Ini Allah sudah mekik-mekik di masjid. Hayya 'ala shalah, nggak bangun-bangun. Ngorok juga. Masya Allah. Kenapa? Yang nggak kenal Allah itu siapa? Udah berulang-ulang 5 waktu. Azan dikumandangkan, hayya 'ala shalah. Kalau pagi-pagi as-salatu khairum minan naum. Salat subuh cuma 3 orang. Masih mendingan 3 orang. Kadang-kadang imamnya dia, yang azan dia, yang makmumnya dia juga. Ada kan ceritanya itu. Jadi seorang muazin, tiap dia azan nggak ada yang datang. Azan subuh meki-meki nggak ada yang datang. Jam 10 pagi nyanyi dangdut dia pakai mic di masjid. Begitu dia jadi nyanyi dangdut, datanglah orang, ya, bawa pentungan. Gila kamu, katanya. Masa lagu dangdut di masjid, katanya. Sabar, Pak. Yang gila siapa? Saya apa bapak-bapak? Saya panggil tadi pagi, hayya 'ala shalah, satu khairum minan naum. Bapak nggak datang. Begitu saya nyanyi dangdut, bapak datang. Kira-kira yang gila siapa ya? Akhirnya mundur. Oh, iya juga ya, katanya. Orang manggil hayya 'ala shalah nggak datang, begitu dengar jadi dangdut malah datang, kata. Masya Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa? Nggak kenal Allah. Maka tugas kita ya mengenal Allah itu lebih dahulu, kata ya. Ya. Bapak Ibu sudah beriman sama Allah? Belum? Nah, bahaya. Untung saya yang nanya. Kalau mungkar nakir yang nanya digebuk itu, Bu. Sudah beriman belum sama Allah? Alhamdulillah. Sudah beriman sama Allah. Udah kenal sama Allah? Nah, belum katanya. Saya ambil contoh. Ada orang, Pak. Ada orang datang ke rumah kita. Kata kita kenal betul namanya. Badu namanya. Si Badu namanya. Tapi kita nggak kenal banget nggak. Cuman tahu namanya saja.
Datang dia ke rumah kita. Udah sekian tahun nggak pernah datang. Ya, sementara bapak atau ibu mau pergi meninggalkan rumah. Di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Rencananya mau dikunci rumah itu karena bapak ibu mau berangkat keluar. Ini si Baduni datang begitu. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumahnya? Enggak. Kenapa tidak? Tidak kenal. Kalau tidak kenal kenapa? Tidak percaya. Ya, nggak mau nyerahkan kunci rumah. Kenapa? Ya nggak kenal. Kenapa memangnya kalau nggak kenal? Ya nggak percaya sama dia. Kira-kira mana yang duluan? Percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Kenal dulu baru percaya. Bapak Ibu sudah kenal Allah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang saya tanya, apanya Allah yang sudah dikenali? Ya jelas Bapak Ibu sudah kenal sama Allah. Kalau nggak kenal nggak datang ke masjid ini kan? Cuman mungkin perlu kita tingkatkan pengenalan itu, gitu ya. Yang kita kenal itu mesti kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal asma'nya, kenal af'alnya. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu mungkin bertingkat, berbeda-beda. Saya ambil contoh, ini contoh saja. Ini yang depannya saja lah. Pak, siapa nama Pak? Tarmizi. Ini Tarmizi. Bapak ini? Asnawi. Pak Burhan. Pak Burhan. Itu Bapak ada? Siapa? Baharudin. Jadi Pak Baharudin. Terus? Tarmizi. Asnawi. Burhan. Nah berempat ini lagi duduk-duduk di teras rumahnya Pak Tarmizi. Ya. Lagi duduk di teras rumahnya Pak Tarmizi. Lagi ngopi lah begitu, sore-sore. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan cantik. Lewat perempuan cantik di depan. Nah terus kata si Pak Tarmizi sama Pak Burhan ya? Baharudin. Nah, kata Pak Tarmizi sama Pak Baharudin, Den, kamu kenal nggak dengan ibu-ibu itu? Oh kenal. Namanya itu kalau nggak salah nama itu Masitoh. Nah, Masitoh namanya itu ya. Terus apa lagi yang kamu kenal? Nggak tahu saya. Pokoknya kata orang Masitoh lah nama orang kata. Ya dah, udah. Pak Tarmizi nanya lagi sama Pak Asnawi. Pak Asnawi, kamu kenal nggak dengan ibu? Oh kenal, dia tuh betul namanya Masito dan dia itu bidan pegawai puskesmas. Nah, udah berapa ya? Beda kan kenalnya? Nah, kalau Pak Baharudin cuma kenal nama. Kalau Pak Asnawi kenal nama sama pekerjaannya. Nah, ada dua kan? Ada beda. Nah, terus Pak Tarmi tanya lagi sama Pak Burhan. Pak Burhan, kamu kenal? Kenal. Namanya Masito. Kerjanya memang bidan dia. Dia pegawai puskesmas. Tapi salut saya dengan dia. Kalau terima gaji, dikasih-kasihnya dari tetangga. Pemurah benar ibu itu. Udah beda Pak kenalnya. Beda lagi. Jadi Pak Burhan itu sudah kenal nama, kenal pekerjaannya, kenal pula sifatnya. Jadi Pak Burhan ini penasaran. Pak Tarmizi, kamu kok nanya-nanya terus. Emangnya lu kenal nggak sama ibu itu? Ya gimana nggak kenal, mantan istri saya katanya. Jangankan nama, zatnya masih tahu lah dia. Beda nggak kenalnya? Beda. Yang satu cuma kenal nama, yang satu kenal nama sama pekerjaannya saja, yang satu ini kenal pekerjaannya, kenal namanya, kenal sifatnya. Tapi Pak Tarmi sampai ke zatnya masih tahu dah dia. Jadi itulah Pak. Jadi kita mengenal Allah itu tidak hanya cukup nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Nama. Nama itu sebutan Pak. Kalaupun tak ada orang nyebut Allah sedunia ini, Allah itu tetap ada. Nggak usah kita sebut Allah, Allah tetap ada.
Nah sekarang yang bernama Allah itu siapa? Nah ini masalah gitu ya. Makanya perlu kita kenali dulu. Ingat Allah, bagaimana cara ingat Allah gitu ya. Ya, yang kita ingat bukan nama, tapi zat yang bernama Allah. Nah, perlu kita kaji lebih jauh itu nanti. Kita tanya kepada mereka yang ahlinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang saya ingin pesankan kepada kita, tujuan kita hidup ini apa? Apa sih tujuan hidup ini? Jadi kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita ini kan ngambang, Pak. Seolah-olah tujuan hidup kita cari duit, gitu. Ya, bukan. Tujuan hidup ini ingin selamat kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu mau kembali ke Allah apa tidak? Mau. Bapak-bapak mau apa tidak? Mau. Mau cepat apa mau lambat? Nah, kenapa nggak dijawab? Karena persepsinya kalau sudah kembali ke Allah mati, kan gitu. Itu pada umumnya kan kita begitu. Kalau udah kembali ke Allah mati. Padahal mati itu Pak, enggak jaminan orang kembali ke Allah. Ya, enggak jaminan. Ya, orang mati tidak jaminan kembali ke Allah. Ya, khawatir. Ya, malah turun ke bumi jadi kuntilanak. Ya, jadi kalau kapan kita kembali ke Allah? Sebelum mati. Sekarang Pak, balik kepada Allah. Mulai lahir sampai mati. Jadi mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali kepada Allah, khawatir sampai akhirat nggak bakal balik. Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Enggak kenal Allah sekarang, Pak. Di akhirat enggak bakal kenal, enggak. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat, temuilah sekarang. Jangan nunggu mati. Maka Allah wanti-wanti betul itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru mati. Inilah yang harus kita usahakan. Mumpung usia kita masih ada, umur kita masih ada, badan kita masih sehat, Pak. Allah kasih kesempatan. Waktu sangat singkat. Kalau ruh sudah berada di hukum, tidak ada kesempatan lagi untuk mengenalnya. Jadi jangan sampai kita habiskan waktu kita tidak mengarah ke sana. Nanti penyesalan yang bertubi-tubi yang tidak ada ujungnya, Pak. Tugas kita di dunia ini untuk mengenal Allah itulah. Ya. Bana itu di dalam hadis kursi disebutkan ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an a'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Saya senang untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tugas utama kita hidup di dunia ini adalah mengenal Allah dulu. Nanti dulu ibadahnya. Kenal dulu Allah. Setelah kita kenal, nah barulah kita disuruh ibadah. Makanya Nabi berdakwah 13 tahun pada Mekah. Itu belum ada perintah sholat. Ya. Yang dikenalkan adalah mengenal Allah itu dulu. Yang disampaikan Nabi, gimana umat kenal Allah dulu. Nah, kita juga seperti itu, Pak. Jadi kenalilah Allah itu dulu. Ya, kan? Nah, oleh karenanya, kita untuk mengenal Allah itu, bagaimana caranya? Ya, keliling dunia cari Tuhan, gak bakal ketemu, Pak. Itu ya. Ya, jangan sampai kita seperti ikan. Ikan nanya sama air. Ada satu cerita, Pak. Terjadilah banjir bandang. Banjir balak, Pak. Ya, rawang, kalau bahasa kami di Koi. Nah, jadi banjir bandang, tunggul kelapa hanyut. Berhentilah di sebuah lubuk tunggul kelapa itu tadi. Sehari, 2 hari, datanglah ikan. Ya, ikan tadi mulai masuk, keluar, keluar, masuk ke dalam
lubuk ke dalam tunggul kelapa tadi. Banyak ikan. Ada yang ikan masuk ke dalamnya, ada yang keluar. Keliling, mutar-mutar. Si air nanya sama ikan. Wahai ikan, saya lihat dari kemarin kalian kok sibuk benar keluar masuk keluar masuk. Emangnya kalian nyari apa? Kata si ikan, kami ini lagi nyari air. Astagfirullah, kata si air tadi. Kata si tunggul tadi. Kata, coba tenangkan dirimu. Ikan, tenangkan dirimu, rasakan airnya ada di mana. Begitu ikan itu berhenti, tenang. Oh iya ya. Di atas air, di bawah air, di kiri air, di kanan air, di dalam air, di luar air. Air semua rupanya. Nah itulah kalau tidak mengenal air. Itu kiasan saja Bapak Ibu ya. Ikan mencari air. Sama juga kiasannya mencari Tuhan seperti orang mencari kacamata yang sedang dipakai. Pakai kacamata, keliling. Mana kacamata saya tadi katanya. Nah jangan sampai seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat itu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jadi jangan berpikir Allah itu berada di atas langit sana. Ya, duduk di kursi di langit yang ketujuh. Nanti jam 2 malam baru turun ke bumi. Lama amat ninggalkan bumi sehari semalam. Siapa yang ngaturnya? Ada. Kalau sudah begitu berarti kita sudah mentamsilkan Allah sebagai makhluk. Duduk di kursi. Tentu besar kursinya. Saya duduk di kursi ini Pak. Kursi ini lebih besar dari saya. Jadi kalau Allah itu duduk di kursi, berarti kursinya lebih besar daripada Allah. Kalau begitu, yang besar yang mana? Kursi akbar, bukan Allah akbar lagi jadinya nanti. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Bapak Ibu tadi ke sini bersama Allah apa tidak? Benar. Nah, bagaimana logikanya? Kita cek. Ini tubuh ini datang ke sini karena ada ruhnya kan? Kalau nggak ada ruh kan tubuh nggak bisa datang. Ya kan begitu. Jadi tubuh ini datang karena ada ruh. Kalau nggak ada ruhnya, tubuh nggak bisa datang. Karena hakikatnya jasad kita ini mati, Pak. Jadi tubuh ini mati. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sangkar aja. Jangan tertipu, Pak. Ini sangkar. Ya. Yang menghuni sangkar itu ruh kita itulah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Ya. Kalau ini sangkar. Ruh kita itulah yang disebut muhdas qadim. Dia makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Maka nggak ada yang mati sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam dulu sampai sekarang, nggak ada ruh yang mati, Pak. Tua-tua kita, udah kita kubur. Yang dikubur itu jasadnya. Yang bersangkutan entah kemana dia. Ya, tapi kadang-kadang kita melihat bajunya saja, melihat sangkarnya saja. Kita nggak tahu apa namanya isinya. Kayak ada orang mimpi, ini cerita. Ada orang tidur di pinggir kali, Pak. Ya, sampai malam-malam. Ya. Ada orang yang ngelihat, Masya Allah, orang ini kasihan banget tidur di pinggir kali, nyamuknya banyak. Ya, digigit-gigit sama nyamuk itu. Ya, dijilat-jilat sama air ini. Ya. Lalu dibangunkan orang ini. Bangun, pindah. Ini nyamuknya banyak. Marah dia. Lah, kok kamu bangunkan saya? Nyamuk banyak. Aku hidup pinggir kali. Nggak apa-apa. Rupanya dia lagi mimpi, Pak. Mimpi tinggal di istana bersama bidadari. Dibangunkan. Marah dia. Jasadnya kelihatan tidur di pinggir kali. Tapi dia ruhnya entah kemana. Nah, itulah kita. Pernah nggak Bapak mimpi dikejar harimau? Ya, jadi dikejar harimau begitu, lari sekencang-kencangnya. Ya, sampailah di pinggir kali, mencebur masuk kali, berenang basah-basah. Sampai di pinggir,
Alhamdulillah si harimau tadi hanya ngelihat aja dari pinggir. Si bapak tadi sudah berenang, sudah terengah-engah dia. Sudah berhenti dari pinggir kali yang sebelah. Begitu sudah terengah-engah, lalu kemudian dia ngelihat harimau tadi. Alhamdulillah tidak mengejar. Akhirnya terbangunlah si bapak tadi. Bangunlah dia. Rupanya di atas kasur. Benar nggak tadi dikejar harimau? Benar. Benar nggak lari-lari tadi? Betul. Benar nggak berenang-renang tadi? Benar. Benar nggak berbasah-basah bajunya kena renang? Betul. Lihat bajunya nggak basah nggak. Lihat kasur kering. Kalau basah ngompol tuh. Nah pertanyaannya itu yang lari-lari itu siapa tuh? Yang tidur ini siapa nih? Ini gambaran Pak. Yang tidur itu jasadnya, yang lari-lari itu gambaran ruhnya itu. Nah banyak kita ini mengabaikan itu loh. Ruh kita abaikan, jasad yang kita urus. Makanya dulu pernah ada Luqman Al-Hakim kasih nasihat sama anaknya, nak, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ayah? Dirimu itu terdiri 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu, itulah ruhmu. Satu bagian lagi untuk dirimu sendiri, itulah amalmu. Satu bagian lagi yang akan kau persembahkan sama belatung, sama cacing. Nah terus kata anaknya, kok bisa begitu ya? Iya katanya, yang akan kau persembahkan sama Tuhanmu, ruhmu. Tapi yang akan kau persembahkan sama belatung itu tubuhmu. Amalmu untuk dirimu sendiri. Manusia ini banyak, maaf Bapak Ibu, lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang sama Allah. Yang mau dipersembahkan sama Allah ditelantarkan, nggak dikasih makan. Tapi yang mau dipersembahkan sama belatung itu diurus bagus-bagus. Makanan enak dibuat, mobil mewah dibeli, rumah bagus dibikin. Untuk siapa? Untuk jasad ini. Yang ruh kita itu yang akan dipersembahkan sama Allah. Tapi kita telantarkan Pak. Makanya dulu ada jamaah begitu cerita, orang tuanya udah sakit, ya umurnya juga sudah 90 tahun. Udah sakit-sakitan. Ya saya bilang ya diurus dengan baik. Tetapi ibarat rumah, saya bilang, kalau memang rumahnya sudah lapuk, yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, dengan tidak mengabaikan rumahnya, selamatkan penghuni rumahnya. Jangan sampai memperbaiki rumah yang lapuk, yang nggak kunjung beres, sementara penghuni rumahnya kita abaikan. Akhirnya kita rugi, ya nyesal nanti. Artinya kalau memang jasad ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi kena waktunya, umurnya, perhatikan penghuni jasad, ruh kita itu. Kasih makan yang kenyang. Apa makanan ruh? Zikir yang banyak. Itu ya. Zikir yang banyak, ibadah yang banyak, kenali Allah. Kemana kita akan pergi sesudah mati nanti. Harus tahu dulu alamatnya. Ya. Nah, kemana kita pergi sudah mati? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mati rencananya mau kemana? Nah, ibu mau ke surga, udah pernah ke sana belum? Nah ini masalah ya, Nek. Jangan sampai kesasar Pak. Ya, surga itu kenikmatan pemberian Allah. Tujuan kita bukan ke surga. Tujuan kita kemana? Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Itu satu. Yang kedua, kita pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Mana saja rute jalannya, apa ciri-cirinya, bagaimana sikap kita ketika berada di tempat itu. Kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, kalau 4 ini sudah siap, insya Allah selamat. Tahu alamat yang akan kita tuju, tahu rute jalan yang akan dilewati, punya kendaraan yang akan ditumpangi,
dan punya bekal yang akan dibawa mati. Cuman banyak orang sibuk mencari bekal, lupa cari alamat, Pak. Habis waktu cari bekal, pahala-pahala itulah. Tapi kemana kita pergi, alamatnya belum jelas. Ya, khawatir kita tak sampai. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan, dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita harapkan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul akan bertambah-tambah. Ya, alamatu hubbillah hubbi dzikrillah, kata Nabi. Ya, tanda orang cinta kepada sesuatu sering disebut-sebutnya. Cinta kepada Rasul, banyak solawat. Cinta kepada Allah, banyak zikir. Nah, terus menerus hati kita ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Sehingga kalau kita sudah mencintai Allah, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadzinnya bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna asal ayatin min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man nawfa bima 'ada Allah fa sayutajran 'azima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman nahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'indah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi mautis syuhada wa sunna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika riqan wa anta lam tazal li zalika ahlan ya muyassir kulla asir ya jabir kulla kasir ya sahiba kulla farid ya mughni kulla faqir ya muqawwi kulla dha'if ya mamana kulla makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fishan. La ilaha illallah al-amanul amal min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina minal ihsan. Ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan. Ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar ighfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.